Ini menceritakan seorang putri cendana dan Panglima Yuda menghadapi kebenaran yang mengerikan. Sebuah kekuatan kuno yang telah lama tersegel mulai bangkit kembali. Dari dalam lorong-lorong batu yang bergetar, muncul sosok berjubah hitam yang mengungkap rahasia kelam tentang kehancuran kota itu di masa lalu. Para leluhur, dalam keserakahan mereka, telah membangunkan sesuatu yang tak boleh disentuh. Sesuatu yang kini mengancam untuk kembali menghancurkan segalanya. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di balik lebatnya hutan yang belum pernah dijamah manusia, terdapat sebuah kota yang begitu megah, bercahaya dalam sinar bulan yang memantul di atap-atap bangunannya yang berlapis emas. Kota ini tidak tercantum dalam peta manapun, seolah-olah hanya bisa ditemukan oleh mereka yang dipilih oleh takdir. Di dalamnya, bangunan-bangunan berdiri dengan megah, dihiasi ukiran-ukiran yang mencerminkan kemakmuran dan kebijaksanaan para penghuninya. Namun, kota ini bukan sembarang kota. Ia menyimpan sebuah rahasia besar yang tak diketahui oleh dunia luar. Penduduk kota ini hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Mereka tidak pernah mengalami kelaparan, tidak pernah mengenal peperangan, dan tidak ada yang kekurangan. Sumber airnya jernih mengalir dari pegunungan, hasil bumi melimpah, dan langit di atasnya selalu bersih tanpa tanda-tanda bencana. Namun, mereka juga memiliki aturan yang sangat ketat, aturan yang jika dilanggar, akan membawa kehancuran yang tak terelakkan. Kota ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil, dikenal sebagai Raja Kusuma. Ia dipercaya telah mendapatkan berkah dari para dewa, yang menjadikannya pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki pengetahuan yang luar biasa. Setiap keputusan yang diambilnya selalu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, dan tak ada satupun yang berani menentangnya. Namun, kekuasaan yang besar selalu datang bersama godaan yang besar pula. Para pendeta yang tinggal di dalam kuil suci kota itu menjaga sebuah benda sakral yang dipercaya sebagai sumber keberuntungan dan kemakmuran kota tersebut. Sebuah batu kristal berwarna biru kehijauan, dikatakan memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan alam dan manusia. Batu itu disebut sebagai mata langit. Namun, ada satu peringatan yang selalu dipegang teguh oleh mereka. Jika ada seseorang yang berani menyentuhnya dengan niat yang tidak suci, maka bencana akan datang. Pada suatu malam yang kelam, di saat angin bertiup lebih kencang dari biasanya, seorang pangeran dari negeri jauh datang ke kota itu. Ia mendengar tentang kemakmuran dan keajaiban yang tersembunyi di sana. Dengan hati penuh ambisi, ia ingin mengetahui rahasia di balik kejayaan kota itu, bahkan jika harus melanggar aturan yang telah ditetapkan sejak zaman dahulu. Kedatangannya membawa awal dari sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya. Sang pangeran, yang dikenal dengan nama Pangeran Dharma, disambut dengan penuh kehormatan. Penduduk kota tidak menyadari bahwa di balik senyuman manisnya, tersimpan niat tersembunyi. Ia telah merencanakan sesuatu yang tidak seorang pun menduganya. Dengan segala kepandaian dan kelicikannya, ia mulai menyelidiki rahasia yang tersimpan di kota itu. Ia berpura-pura menjadi seorang pengagum kebijaksanaan Raja Kusuma, sementara dalam hatinya, ia hanya menginginkan satu hal, mata langit. Hari demi hari berlalu, dan Pangeran Dharma semakin dekat dengan rahasia kota. Ia mempelajari setiap sudutnya, mengenali setiap lorong, dan mengamati setiap orang yang memiliki peran penting. Namun, ia juga menyadari bahwa tidak mudah untuk mencapai kuil suci, tempat batu sakral itu dijaga dengan ketat. Ia harus mencari cara yang lebih licik. Maka, ia pun mulai mendekati Putri Raja, Putri Cendana, seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya yang bagaikan rembulan dan kebijaksanaannya yang melebihi umurnya. Putri Cendana jatuh hati pada Pangeran Dharma, yang dengan kata-katanya yang manis dan sikapnya yang penuh perhatian, berhasil mencuri hatinya. Namun, ia tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah bagian dari rencana sang pangeran. Dengan kedekatan mereka, Pangeran Dharma berharap dapat mengetahui lebih banyak tentang kuil suci dan cara memasuki tempat terlarang itu. Ia tahu bahwa jika ia bisa mendapatkan kepercayaan putri, maka jalan menuju tujuannya akan semakin mudah. Malam demi malam, Pangeran Dharma terus mengorek informasi dari Putri Cendana. Ia berpura-pura ingin memahami budaya dan kepercayaan kota itu, tetapi sebenarnya ia mencari celah untuk mencapai kuil suci. Putri Cendana, yang hatinya dipenuhi cinta, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ia dengan polosnya menceritakan sejarah dan aturan kota, termasuk tentang kekuatan mata langit dan hukuman bagi mereka yang berani menyentuhnya. Akhirnya, Pangeran Dharma mendapatkan apa yang ia cari. Ia mengetahui bahwa hanya pada malam purnama, saat para pendeta melakukan ritual persembahan, gerbang kuil akan terbuka sejenak. Saat itulah satu-satunya kesempatan untuk mengambil batu sakral tersebut. Ia menunggu dengan penuh kesabaran, menyiapkan rencananya dengan matang. Ia tahu bahwa jika ia berhasil membawa mata langit keluar dari kota,
maka seluruh kekayaan dan keberuntungan kota itu akan berpindah ke tangannya. Namun, ia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menantinya. Ia tidak tahu bahwa kekuatan mata langit bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh manusia biasa. Ia tidak mengerti bahwa melanggar peraturan kuno kota itu akan membawa kehancuran yang tidak hanya akan menimpa dirinya, tetapi seluruh kota yang selama ini berdiri dengan megah dan bercahaya. Ia tidak menyadari bahwa malam purnama itu bukan hanya akan menjadi malam keberhasilannya, tetapi juga malam di mana kota yang hilang dalam semalam akan menjadi kenyataan. Malam purnama akhirnya tiba, menyelimuti kota dengan cahaya perak yang begitu terang. Angin bertiup perlahan, membawa keharuman bunga yang mekar di taman-taman istana. Para penduduk bersiap untuk melakukan upacara suci di kuil utama, sebuah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka. Upacara ini adalah bentuk penghormatan kepada mata langit, batu sakral yang telah menjaga keseimbangan dan kemakmuran kota selama ratusan tahun. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa di balik kesakralan malam itu, ada rencana jahat yang tengah menunggu untuk dijalankan. Pangeran Dharma telah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah mengamati setiap sudut kota, mempelajari kebiasaan para penduduk, dan yang terpenting, mengetahui celah keamanan di sekitar kuil suci. Ia tahu bahwa pada saat upacara berlangsung, para pendeta akan terfokus pada doa dan persembahan, memberi kesempatan bagi siapapun yang cukup cerdik untuk menyelinap ke dalam kuil. Dengan hati yang berdebar, ia menanti saat yang tepat untuk bergerak. Putri Cendana, tanpa mengetahui niat sebenarnya dari pria yang ia cintai, berdiri di sampingnya, mengenakan jubah putih yang melambangkan kesucian. Matanya berbinar penuh kebanggaan karena Pangeran Dharma telah diterima sebagai tamu kehormatan dalam upacara suci. Ia berpikir bahwa pria itu benar-benar tertarik dengan kebudayaan dan kepercayaan kotanya, tanpa menyadari bahwa ia hanya pion dalam permainan licik yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ketika lonceng besar di pelataran kuil berbunyi menandakan dimulainya upacara, seluruh penduduk kota berkumpul di alun-alun utama, meninggalkan jalan-jalan dan gang-gang sepi. Sementara itu, Pangeran Dharma dengan hati-hati menyelinap pergi dari kerumunan, berjalan cepat menuju kuil suci. Ia memastikan langkahnya tidak terdengar, bayangannya bersembunyi di antara pilar-pilar batu yang menjulang tinggi. Tangannya berkeringat, bukan karena rasa takut, tetapi karena kegembiraan yang semakin memuncak. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan akan mengubah nasibnya selamanya. Di depan kuil, dua penjaga berdiri tegak dengan tombak di tangan. Mata mereka tajam mengamati setiap sudut. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Pangeran Dharma telah menyiapkan rencana untuk mengalihkan perhatian mereka. Seorang pelayan istana yang telah ia suap sebelumnya, menjatuhkan sebuah kendi berisi minyak di dekat gerbang kuil. Saat pecahan kendi berhamburan dan minyak menyebar ke tanah, salah satu penjaga dengan segera bergegas untuk memeriksa, sementara penjaga lainnya menoleh sekilas. Itu adalah momen yang ditunggu oleh Pangeran Dharma. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menyelinap masuk ke dalam kuil, menyusuri lorong-lorong panjang yang diterangi oleh obor yang berkelap-kelip. Hawa di dalam ruangan terasa lebih dingin, seolah-olah ada sesuatu yang memperingatkannya untuk tidak melanjutkan. Namun, ia mengabaikan firasat itu dan terus melangkah. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat suara gema langkahnya, seakan menggema di dalam kesadarannya sendiri. Akhirnya, ia tiba di ruang utama kuil, tempat mata langit disimpan di atas sebuah altar emas. Batu kristal itu bersinar dengan cahaya biru kehijauan, memancarkan aura mistis yang begitu kuat hingga udara di sekitarnya terasa bergetar. Pangeran Dharma menatapnya dengan mata penuh hasrat. Ia telah mengorbankan banyak hal untuk mencapai titik ini, dan kini, hanya tinggal satu langkah lagi sebelum ia menguasai kekuatan yang ia dambakan. Tangannya perlahan terulur, jari-jarinya hampir menyentuh permukaan halus batu sakral itu. Namun, sebelum ia sempat mengambilnya, sebuah suara menggema di seluruh ruangan. Suara yang dalam dan berwibawa, seolah-olah datang dari seluruh penjuru kuil. Berhenti. Pangeran Dharma tertegun, matanya mencari-cari sumber suara itu, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya ada dirinya dan cahaya berpendar dari mata langit. Dada Pangeran Dharma naik turun dengan cepat. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan meraih batu tersebut. Namun, saat jari-jarinya menyentuh permukaannya, sebuah kilatan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari batu itu, menghantamnya dengan kekuatan yang tidak dapat ia bayangkan. Ia terhuyung ke belakang, tubuhnya terasa terbakar oleh energi yang tidak terlihat. Rasa sakit menjalar ke seluruh sarafnya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Namun, yang lebih menakutkan dari rasa sakit itu adalah suara yang mengikuti kilatan cahaya tersebut, suara jeritan yang bergema dari segala arah. Di luar kuil,
Langit yang sebelumnya cerah mendadak berubah. Awan hitam berputar di atas kota, menyelimuti cahaya bulan yang tadi begitu terang. Angin yang tenang berubah menjadi badai yang mengamuk, mengguncang setiap bangunan dengan keras. Para penduduk yang sedang berdoa di alun-alun utama terhenti dalam ketakutan, menatap ke langit dengan ngeri. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di dalam kuil suci mereka. Putri Cendana, yang merasakan kegelisahan di hatinya sejak awal upacara, tiba-tiba merasakan dadanya sesak. Ia menoleh ke arah kuil, menyadari bahwa Pangeran Dharma tidak ada di sisinya lagi. Perasaan buruk menyelimutinya, dan tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah kuil, melewati orang-orang yang masih kebingungan. Namun, sebelum ia sempat mencapai gerbang, sebuah gemuruh besar mengguncang tanah, membuatnya terjatuh ke tanah. Saat ia menoleh ke atas, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Cahaya biru menyala dari dalam kuil, dan dalam hitungan detik, semuanya berubah. Langit seakan terbelah, dan dari dalam tanah, terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Kota yang selama ini berdiri kokoh kini mulai bergetar, bangunan-bangunan mulai retak, dan jalanan mulai terbelah. Para penduduk berteriak ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir mereka melihat kota mereka berdiri dengan megah. Dan di dalam kuil, Pangeran Dharma hanya bisa menatap dengan ngeri. Ia telah berhasil menyentuh mata langit, tetapi ia tidak mendapatkan kekuatan yang ia dambakan. Sebaliknya, ia telah membangkitkan kutukan yang telah lama tersegel di dalamnya. Ia telah membuka gerbang kehancuran yang tidak bisa ditutup kembali. Malam itu, kota yang penuh cahaya, kemakmuran, dan keajaiban, perlahan mulai lenyap dari dunia ini. Di tengah malam yang penuh kekacauan, langit di atas kota semakin gelap pekat, seakan-akan dewa-dewa marah atas kesalahan yang telah diperbuat manusia. Angin bertiup semakin kencang, membawa suara gemuruh yang menyerupai teriakan ribuan jiwa yang terluka. Pangeran Dharma yang masih berada di dalam kuil mulai merasakan tanah di bawahnya bergetar hebat, seakan-akan ada kekuatan besar yang hendak keluar dari dasar bumi. Ia mencoba berdiri dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, tetapi tubuhnya terasa lemas akibat hantaman energi dari mata langit. Ia tidak pernah membayangkan bahwa batu suci yang ia kira akan memberinya kekuatan justru membangkitkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa ia kendalikan. Sementara itu, di luar kuil, penduduk kota mulai berlarian dalam kepanikan. Rumah-rumah mereka yang kokoh mulai retak, dinding-dinding istana bergetar, dan jembatan-jembatan batu yang menghubungkan berbagai bagian kota mulai runtuh satu persatu. Beberapa orang mencoba menyelamatkan barang berharga mereka, sementara yang lain hanya bisa berdoa, berharap keajaiban akan datang dan menyelamatkan mereka dari kehancuran yang sudah di depan mata. Namun, harapan itu semakin pudar ketika retakan-retakan besar muncul di tanah, menelan rumah-rumah, pepohonan, dan bahkan manusia yang tidak sempat menghindar. Putri Cendana, yang masih terjatuh di dekat kuil, menatap dengan mata terbelalak ketika melihat gedung-gedung tinggi yang selama ini menjadi kebanggaan kota mulai runtuh satu persatu seperti mainan yang dihempaskan oleh tangan raksasa tak terlihat. Ia berusaha bangkit, tetapi tanah di bawahnya berguncang begitu hebat hingga sulit baginya untuk berdiri tegak. Hatinya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah lama tersegel dan kini bangkit kembali karena ulah manusia. Para pendeta yang berada di pelataran kuil mencoba melakukan ritual pemurnian, berharap dapat menenangkan amarah yang telah terbangun. Mereka menyalakan obor suci dan mulai melantunkan doa-doa kuno, tetapi api yang mereka nyalakan justru padam tertiup angin badai yang semakin menggila. Salah satu pendeta tertua, yang dikenal sebagai Guru Damantra, berdiri di tengah-tengah mereka dengan wajah penuh kesedihan. Ia telah lama mengetahui legenda tentang kutukan yang tersembunyi di dalam mata langit, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa kutukan itu benar-benar akan terlepas. Dengan suara berat, ia berbisik kepada murid-muridnya, "Kita telah gagal menjaga keseimbangan dunia ini." Di dalam kuil, Pangeran Dharma akhirnya berhasil berdiri meskipun tubuhnya masih terasa sakit. Ia menatap mata langit yang kini berdenyut dengan cahaya merah menyala, berbeda dari sebelumnya. Ia baru menyadari bahwa batu itu tidak lagi menjadi sumber kekuatan suci, melainkan telah berubah menjadi inti dari kutukan yang bangkit. Ia ingin melarikan diri, tetapi sebelum ia bisa bergerak, suara berat kembali terdengar memenuhi seluruh ruangan. "Engkau yang tamak telah membangunkan kutukan yang telah lama tersegel. Kini, kau akan menyaksikan kehancuran yang kau sebabkan dengan tanganmu sendiri." Pangeran Dharma terjatuh ke lututnya, merasakan tekanan luar biasa yang menghancurkan setiap harapannya.
Ia ingin menyesali perbuatannya, tetapi segalanya sudah terlambat. Batu itu tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya yang begitu terang, hingga membuat seluruh kuil bergetar. Seketika, dari dalam retakan yang ada di lantai kuil, muncullah asap hitam pekat yang bergerak seperti makhluk hidup, menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Asap itu melayang di udara, membentuk sosok-sosok bayangan mengerikan yang menangis dan menjerit, seakan-akan mereka adalah roh-roh yang telah lama terperangkap dan kini menuntut pembalasan. Asap hitam itu mulai memasuki tubuh para penduduk yang ketakutan. Orang-orang yang terkena asap itu tiba-tiba terdiam, tubuh mereka membiru, mata mereka kosong, dan dalam hitungan detik, mereka berubah menjadi batu. Jeritan demi jeritan memenuhi udara ketika satu persatu penduduk kota mengalami nasib yang sama. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kabut kutukan itu. Mereka yang berlari, yang bersembunyi, bahkan yang mencoba berdoa tetap tidak bisa menghindari takdir mengerikan yang telah menunggu mereka. Putri Cendana menyaksikan kejadian itu dengan air mata berlinang. Ia melihat para pelayan istana, para prajurit, bahkan anak-anak kecil berubah menjadi patung batu dalam sekejap mata. Ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, tetapi ia masih belum bisa memahami sepenuhnya. Dengan hati yang penuh ketakutan, ia berbalik dan berlari menuju kuil, berharap bisa menemukan jawaban di sana. Namun, sebelum ia sempat memasuki pintu utama, tanah di bawahnya bergetar lagi, dan sebuah celah besar terbuka tepat di hadapannya. Dari dalam celah itu, muncul sosok tinggi berjubah hitam, dengan mata merah menyala seperti bara api. Suara berat dan menyeramkan bergema dari mulutnya. Siapa yang telah membangunkanku dari tidurku yang panjang? Seluruh tubuh Putri Cendana gemetar, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Ia tahu bahwa makhluk ini bukan manusia, bukan juga dewa, tetapi sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih berbahaya. Pangeran Dharma yang masih berada di dalam kuil kini menyadari kesalahannya dengan sepenuh hati. Ia mencoba berlari keluar, tetapi setiap langkahnya terasa berat, seakan-akan bayangan dosa yang telah ia perbuat menahannya untuk bergerak maju. Dengan napas tersengal, ia akhirnya mencapai pelataran kuil, hanya untuk melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Kota yang dulu indah kini dipenuhi dengan patung-patung batu, dan di tengah alun-alun utama, makhluk berjubah hitam itu berdiri, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Aku telah tertidur selama 1000 tahun, suara makhluk itu menggelegar seperti guntur. Dan kini, karena keserakahanmu, aku telah dibebaskan. Kota ini akan membayar harga atas perbuatan manusia-manusia seperti dirimu. Dengan satu gerakan tangannya, tanah kembali berguncang, dan dari dalam bumi, muncul api hitam yang membakar segala sesuatu yang tersisa. Putri Cendana hanya bisa berteriak dalam kepedihan, menyadari bahwa segalanya telah hancur. Kota yang dicintainya, rakyatnya, sejarahnya, semuanya perlahan-lahan lenyap dari dunia. Dan di tengah kehancuran itu, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah masih ada harapan untuk menghentikan kutukan ini sebelum semuanya benar-benar hilang dalam semalam? Langit di atas kota yang dulunya bercahaya kini berubah menjadi lautan kegelapan, diselimuti awan tebal berwarna ungu kehitaman yang terus berputar seperti pusaran maut. Dari kejauhan, suara guntur menggelegar, seolah-olah alam pun berduka atas kehancuran yang sedang berlangsung. Putri Cendana berdiri di antara reruntuhan istana, tubuhnya gemetar, tetapi bukan karena dingin atau ketakutan, melainkan karena kesadaran yang baru saja muncul dalam benaknya. Ia mulai mengingat kisah-kisah lama yang pernah diceritakan para tetua kerajaan, cerita yang dulu hanya dianggapnya sebagai dongeng semata. Di masa lalu, kota ini dibangun di atas tanah yang dahulu merupakan tempat peristirahatan makhluk-makhluk kuno yang tersegel oleh kekuatan para leluhur. Batu mata langit yang ditemukan di kuil suci bukan sekadar harta kerajaan, melainkan kunci yang menjaga segel kuno tetap tertutup. Para leluhur telah memperingatkan bahwa jika batu itu dipindahkan atau digunakan dengan cara yang salah, maka segel akan terbuka, dan sesuatu yang tidak seharusnya bangkit akan kembali menghancurkan dunia. Namun, peringatan itu telah lama terlupakan seiring berjalannya waktu. Putri Cendana merasa dadanya sesak. Ia menatap sekeliling, melihat para penduduk yang telah berubah menjadi patung batu. Kota yang dulu penuh dengan nyanyian dan tawa kini hanya menyisakan keheningan yang mengerikan. Ia tahu bahwa jika tidak segera bertindak, maka tidak akan ada yang tersisa dari tempat ini. Dengan langkah tertatih, ia bergerak menuju kuil yang telah setengah runtuh, berharap dapat menemukan jawaban di dalamnya. Di dalam kuil, Pangeran Dharma masih terbaring di tanah dengan wajah penuh keputusasaan. Cahaya merah dari batu mata langit kini meredup, tetapi getaran di tanah tetap terasa. Ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk mengembalikan semuanya seperti semula.
Keinginannya untuk memperoleh kekuatan telah membawa bencana yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Namun, di dalam pikirannya, sebuah suara samar mulai terdengar, suara yang datang dari dalam batu mata langit sendiri. Segel telah terbuka. Hanya darah pengorbanan yang dapat menguncinya kembali. Pangeran Dharma tersentak. Ia tidak memahami sepenuhnya makna dari kata-kata itu, tetapi satu hal yang ia sadari, batu itu tidak bisa digunakan lagi untuk menghentikan kutukan ini dengan cara biasa. Ia harus menemukan cara lain. Dengan sisa kekuatannya, ia berusaha bangkit. Tangannya gemetar saat mencoba mengambil batu mata langit yang kini terasa begitu berat. Ketika tangannya menyentuh batu itu, ia merasakan panas yang luar biasa, seolah-olah api dari dunia lain mengalir ke dalam tubuhnya. Di luar kuil, makhluk berjubah hitam masih berdiri di tengah alun-alun kota yang telah hancur. Mata merahnya menatap ke arah Putri Cendana yang kini berdiri dengan penuh tekad. Makhluk itu tertawa kecil, suara tawanya bergema di seluruh penjuru kota yang sunyi. "Sungguh menarik," katanya dengan suara berat. "Seorang putri yang berani menantangku. Apa yang kau harapkan?" "Keajaiban." Putri Cendana tidak mundur. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. "Aku tidak mencari keajaiban," katanya dengan suara lantang. "Aku mencari kebenaran." "Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau inginkan dari kota ini?" Makhluk itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Seketika, langit di atas mereka bergetar dan muncul bayangan-bayangan yang menyerupai roh-roh penasaran. "Aku adalah yang telah lama terlupakan," katanya. "Aku adalah penjaga kegelapan yang pernah disegel oleh leluhurmu. Mereka mengurungku di dalam tanah, menggunakan batu mata langit sebagai segel agar aku tidak bisa bangkit kembali. Namun, sekarang, berkat keserakahan manusia, aku telah dibebaskan." Putri Cendana merasakan dadanya semakin sesak. Jadi, ini adalah akibat dari kelalaian manusia sendiri. Ia tidak bisa membiarkan semua ini terus terjadi. Ia menatap makhluk itu dengan tajam. "Jika kau ingin membalas dendam, ambillah aku. Tapi biarkan kota ini hidup kembali." Makhluk itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Begitu mudahnya kau ingin menukar nyawamu untuk kota yang sudah hancur? Sayang sekali, wahai putri. Tidak ada lagi yang bisa dikembalikan. Kota ini telah jatuh, dan dalam semalam, ia akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini." Sementara itu, di dalam kuil, Pangeran Dharma akhirnya memahami arti dari suara yang berbicara kepadanya. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan segel adalah dengan pengorbanan darah dari keturunan kerajaan. Hanya dengan memberikan nyawanya, ia dapat menghentikan bencana ini. Tanpa ragu, ia menggenggam batu mata langit erat-erat, membiarkan kekuatan di dalamnya mengalir melalui tubuhnya. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, tetapi ia tidak berhenti. Di luar, Putri Cendana merasakan sesuatu yang aneh di udara. Cahaya mulai muncul dari kuil yang berada di belakangnya. Ia menoleh dan melihat kilatan cahaya putih yang semakin membesar. Ia tahu bahwa ini adalah perbuatan Pangeran Dharma. Ia ingin menghentikannya, tetapi sebelum ia sempat bergerak, tanah kembali berguncang hebat. Makhluk berjubah hitam menyipitkan matanya, merasakan adanya perubahan energi yang tidak ia duga. "Apa yang telah kau lakukan?" katanya dengan nada marah. Putri Cendana tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap ke arah kuil dengan air mata yang menggenang di matanya. Ia tahu bahwa ini adalah akhir bagi Pangeran Dharma. Ia juga tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan kota ini selain dengan cara ini. Di dalam kuil, Pangeran Dharma merasakan tubuhnya semakin melemah. Cahaya dari batu mata langit kini semakin terang, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan napas terakhirnya, ia berbisik, "Aku mungkin telah berbuat kesalahan, tetapi biarlah nyawaku menjadi penebusnya." Dalam sekejap, cahaya itu meledak, menyelimuti seluruh kota. Makhluk berjubah hitam berteriak keras, mencoba melawan kekuatan yang kini menyerangnya, tetapi sudah terlambat. Segel yang telah terbuka kini tertutup kembali, menarik makhluk itu kembali ke dalam tanah, mengurungnya seperti dahulu kala. Angin kencang bertiup, debu dan asap hitam mulai menghilang. Putri Cendana berdiri diam, merasakan udara yang kini menjadi lebih tenang. Namun, ketika ia melihat sekeliling, ia menyadari bahwa kota ini sudah tidak bisa diselamatkan. Segalanya telah berubah menjadi reruntuhan, dan para penduduk yang telah menjadi batu tidak kembali seperti semula. Ia jatuh berlutut, menangis dalam diam. Kota yang ia cintai telah hilang. Dan dalam semalam, sejarah yang begitu besar lenyap tanpa jejak.
Angin malam berembus lembut di antara reruntuhan kota yang kini hanya menyisakan puing-puing dan bayangan kelam dari kejayaan yang telah sirna. Langit masih dipenuhi awan mendung, seolah-olah enggan memberikan secercah cahaya bulan untuk menerangi tanah yang kini tidak lagi bernyawa. Di tengah kesunyian yang mengerikan itu, Putri Cendana berdiri dengan tubuh lemah, matanya nanar menatap kehancuran yang melingkupinya. Suara gemuruh yang mengguncang dunia tadi telah mereda, tetapi dampaknya masih terasa, bukan hanya pada tanah yang retak dan bangunan yang roboh, tetapi juga pada jiwanya yang hancur berkeping-keping. Ia perlahan melangkah melewati jalan-jalan yang dahulu dipenuhi dengan keriuhan para pedagang, suara tawa anak-anak, dan alunan musik yang mengisi malam. Kini, semua itu tinggal kenangan yang menggema dalam pikirannya seperti nyanyian hantu. Ia menatap patung-patung batu yang dulunya adalah rakyatnya. Wajah-wajah yang pernah tersenyum kepadanya kini membeku dalam ekspresi ketakutan dan kesedihan yang abadi. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Seakan setiap tapak kakinya membawa beban kesalahan yang tak terampuni. Dalam kepedihannya, ia menoleh ke arah kuil tempat Pangeran Dharma mengorbankan dirinya demi menyelamatkan segel kuno. Kuil itu kini tidak lagi memiliki cahaya, hanya tersisa serpihan batu yang berserakan di antara reruntuhan. Putri Cendana merasakan gelombang kepedihan merayapi hatinya. Ia telah kehilangan segalanya, rakyatnya, kotanya, dan kini, satu-satunya orang yang mungkin bisa menebus kesalahan yang telah terjadi. Apakah semua ini memang sudah ditakdirkan? Apakah ini harga yang harus dibayar untuk kesalahan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya? Di kejauhan, terdengar suara samar seperti desiran ombak yang bergulung di lautan. Namun, tak ada laut di dekat kota ini. Putri Cendana menajamkan pendengarannya, mencoba memahami sumber suara itu. Perlahan, suara tersebut berubah menjadi bisikan, lembut, nyaris tidak terdengar, tetapi jelas menyebut namanya. Ia membalikkan badan dengan cepat, berharap menemukan seseorang, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan panjang yang ditorehkan oleh runtuhan bangunan di bawah cahaya samar bintang-bintang. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Jika memang ada sesuatu yang masih tersisa di kota ini, sesuatu yang belum hancur bersama yang lainnya, maka ia harus menemukannya. Dengan langkah gontai, ia mulai berjalan menuju pusat kota, tempat alun-alun yang dulu menjadi jantung kehidupan. Di sana, tepat di tengah-tengah dataran batu yang kini retak dan berdebu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah simbol kuno yang terukir di tanah tampak berkilau redup, seakan masih menyimpan sisa-sisa kekuatan dari masa lalu. Simbol itu adalah lambang leluhur mereka, lambang perlindungan yang dahulu dipercaya dapat menolak kegelapan. Namun, sekarang, simbol itu tampak rusak, retakan besar membelahnya, membuat pola yang seharusnya sempurna menjadi tak lagi utuh. Putri Cendana berlutut di hadapan simbol tersebut, tangannya menyentuh ukiran batu yang dingin. Seketika, angin bertiup lebih kencang. Bisikan yang tadi terdengar samar kini semakin jelas. Harapan belum sepenuhnya hilang, suara itu berdesir di telinganya, seolah berasal dari dunia yang berbeda. Putri Cendana menahan napas, matanya membelalak. Apakah ini hanya ilusi yang diciptakan pikirannya yang hampir putus asa, ataukah ini memang pesan dari arwah leluhurnya? Ia tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa menyerah sekarang. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tanah di bawahnya mulai bergetar pelan. Ia segera berdiri, matanya menelusuri sekitar, mencari sumber gangguan. Dari celah-celah reruntuhan, asap tipis mulai muncul, membentuk sosok-sosok samar yang perlahan-lahan mengambil wujud manusia. Mereka bukan lagi patung batu yang beku, tetapi bukan pula manusia yang hidup seperti sedia kala. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat seperti lilin yang meleleh, dan gerakan mereka kaku seolah-olah masih terikat oleh kutukan yang belum sepenuhnya sirna. Putri Cendana mundur beberapa langkah, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ini bukan kebangkitan yang ia harapkan. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih mengerikan. Para penduduk yang telah berubah menjadi batu kini terjebak dalam wujud setengah hidup, berjalan tanpa tujuan di antara reruntuhan kota mereka sendiri. Mereka tidak berbicara, tidak bersuara, hanya bergerak seperti bayangan yang tersesat dalam kegelapan abadi. Jantung Putri Cendana berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia harus segera menemukan cara untuk mengembalikan mereka, bukan hanya sebagai bayangan tanpa jiwa, tetapi sebagai manusia yang seutuhnya. Tetapi bagaimana? Pangeran Dharma telah mengorbankan dirinya untuk menyegel kegelapan, namun kutukan itu masih meninggalkan sisa-sisa yang belum sepenuhnya lenyap. Tiba-tiba, di antara kabut yang mulai menyelimuti alun-alun, muncul sesosok pria berjubah putih. Wajahnya tersembunyi di balik tudung yang menutupi sebagian besar kepalanya, tetapi matanya bersinar redup,
seolah-olah membawa beban dari masa lalu yang panjang. Ia berjalan mendekati Putri Cendana dengan langkah ringan, seakan tidak terpengaruh oleh kehancuran di sekitarnya. Putri Cendana menajamkan pandangannya, merasa bahwa pria ini bukanlah manusia biasa. "Siapa kau?" tanyanya. Suaranya bergetar di antara rasa penasaran dan ketakutan. Pria berjubah putih itu berhenti beberapa langkah di depannya. Ia menatap Putri Cendana dengan sorot mata yang penuh makna, lalu mengangkat tangannya ke arah simbol kuno yang rusak di tanah. "Segel telah diperbaiki," katanya dengan suara rendah, tetapi cukup jelas untuk terdengar di tengah kesunyian yang mencekam. Namun, tidak semua roh yang terikat bisa kembali seperti sedia kala. Ada sesuatu yang masih hilang. Sesuatu yang harus ditemukan sebelum fajar menyingsing. Putri Cendana mengernyit. Apa yang masih hilang? Pria itu menundukkan kepalanya, seakan menimbang kata-kata yang hendak ia ucapkan. Darah terakhir dari garis keturunan yang telah dikorbankan. Tanpa itu, kota ini tidak akan pernah benar-benar terbebas dari kutukannya. Putri Cendana membeku. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pedang yang tajam. Ia tahu apa artinya. Satu-satunya darah kerajaan yang tersisa adalah dirinya sendiri. Jika yang dikatakan pria ini benar, maka hanya dengan mengorbankan dirinya, kota ini bisa kembali seperti sedia kala. Angin kembali bertiup, membawa serta bayangan dari masa lalu yang belum selesai. Putri Cendana berdiri di persimpangan takdir, dihadapkan pada keputusan yang akan menentukan apakah kota yang hilang dalam semalam akan benar-benar kembali, atau tenggelam selamanya dalam sejarah yang terlupakan. Putri Cendana berdiri di hadapan pria berjubah putih dengan pikiran yang berkecamuk. Kata-kata yang baru saja diucapkan pria itu masih terngiang di telinganya. Hanya dengan darah terakhir dari garis keturunan kerajaan, kota ini bisa benar-benar terbebas dari kutukan yang membelenggunya. Angin yang bertiup seolah membawa suara-suara dari masa lalu, mengingatkannya pada tanggung jawab yang diwariskan kepadanya sejak lahir. Namun, benarkah takdirnya harus berakhir dengan pengorbanan? Ataukah masih ada cara lain untuk menyelamatkan kota tanpa harus mengorbankan dirinya? Matanya beralih ke sekeliling, melihat wujud-wujud sama rakyatnya yang terjebak di antara dunia nyata dan dunia arwah. Mereka tidak sepenuhnya hidup, tetapi juga tidak benar-benar mati. Mereka adalah korban dari kesalahan leluhur mereka, dikutuk untuk hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Hati Putri Cendana mencelos. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkan mereka terus berada dalam keadaan seperti ini? Namun, di sisi lain, apakah benar satu-satunya solusi adalah mengorbankan dirinya sendiri? Pria berjubah putih itu masih berdiri di tempatnya, matanya yang tajam seolah mampu menembus ke dalam hatinya. "Kau meragukan takdirmu," katanya dengan nada yang datar, tetapi penuh makna. Namun, takdir bukanlah sesuatu yang bisa dipilih sesuka hati. Ia sudah tertulis sejak awal, dan tugasmu hanyalah menjalankannya. Putri Cendana mengepalkan tangannya. "Jika memang harus ada pengorbanan," katanya dengan suara yang bergetar, "mengapa harus aku? Mengapa tidak ada cara lain?" Pria itu terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam. "Karena kaulah pewaris terakhir. Kutukan ini bukan hanya berasal dari masa lalu, tetapi juga dari darah yang mengalir dalam dirimu. Pengorbananmu bukan sekadar untuk menyelamatkan mereka, tetapi untuk menebus dosa yang telah diwariskan turun-temurun." Kata-kata itu menusuk hati Putri Cendana seperti bilah pedang yang tajam. Ia menundukkan kepalanya, merasa beban yang semakin berat di pundaknya. Apakah ia harus menerima takdir ini begitu saja? Apakah ia tidak punya pilihan lain selain mengorbankan dirinya demi menebus dosa para leluhurnya? Seketika, terdengar suara langkah kaki mendekat. Dari balik reruntuhan, seorang pria dengan pakaian compang-camping muncul. Wajahnya berdebu, tetapi sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Ia adalah salah satu panglima kerajaan yang berhasil selamat dari kehancuran, meski tubuhnya penuh luka dan kelelahan. "Putri," katanya dengan suara serak, "jangan dengarkan dia. Masih ada cara lain." Putri Cendana menoleh dengan mata terbelalak. "Apa maksudmu, Panglima Yuda?" Panglima Yuda berjalan mendekat, lalu berlutut di hadapannya. "Saya telah menjelajahi reruntuhan kota ini. Saya menemukan sesuatu di kuil leluhur, sesuatu yang mungkin bisa menjadi kunci untuk menghentikan kutukan ini tanpa harus mengorbankan siapapun." Pria berjubah putih menoleh tajam ke arah Panglima Yuda. "Apa yang kau temukan?" tanyanya dengan nada yang lebih tajam dari sebelumnya. Panglima Yuda menarik napas, lalu mengeluarkan sebuah gulungan tua dari dalam jubahnya. "Ini adalah catatan kuno dari para leluhur kita.
Di dalamnya tertulis bahwa kutukan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan hanya dengan pengorbanan darah kerajaan, tetapi dengan membangkitkan kekuatan suci yang tersegel di bawah tanah kota ini. Putri Cendana meraih gulungan itu dengan tangan gemetar. Ia membuka perlahan, membaca setiap kalimat dengan seksama. Kata-kata dalam bahasa kuno itu sulit dipahami, tetapi ada satu bagian yang menarik perhatiannya. Sebuah ritual yang dapat memurnikan kota ini, menghapus kutukan, dan mengembalikan roh-roh yang terjebak ke bentuk aslinya. Namun, ritual ini membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar pengorbanan darah. Ia membutuhkan tekad yang kuat dan kesucian hati. Putri Cendana menoleh ke arah pria berjubah putih. "Mengapa kau tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya?" tanyanya dengan nada curiga. Pria itu tidak segera menjawab. Matanya yang tajam tetap terpaku pada gulungan di tangan Putri Cendana. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Karena tidak semua orang mampu menjalankan ritual itu. Hanya mereka yang memiliki hati yang benar-benar bersih dari niat jahat yang bisa berhasil. Jika kau gagal, maka kota ini akan lenyap untuk selamanya. Putri Cendana menatap gulungan di tangannya. Ini adalah kesempatan satu-satunya, sebuah cara untuk mengakhiri kutukan tanpa harus mengorbankan dirinya. Namun, risikonya besar. Jika ia gagal, tidak hanya dirinya yang akan binasa, tetapi seluruh kota ini akan tenggelam dalam kehancuran yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku akan melakukannya," katanya dengan suara mantap. "Aku akan mencoba ritual ini. Jika ada sedikit saja harapan untuk menyelamatkan kota ini tanpa harus mengorbankan nyawaku, maka aku akan mengambilnya." Pria berjubah putih menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Jika itu pilihanmu, maka bersiaplah. Malam ini, sebelum fajar menyingsing, kau harus menyelesaikan ritual ini. Jika tidak, segalanya akan terlambat." Angin kembali berembus kencang, membawa serta debu-debu yang berputar di sekitar mereka. Putri Cendana menggenggam gulungan itu erat-erat, menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam paling menentukan dalam hidupnya. Di kejauhan, langit mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Awan hitam yang menutupi bintang-bintang tampak berputar perlahan, seolah menandakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan di tengah runtuhan kota yang sunyi, Putri Cendana bersiap untuk menghadapi ujian terakhirnya, sebuah perjalanan yang akan menentukan apakah kota ini akan kembali berdiri, atau menghilang untuk selamanya dalam sejarah. Malam menyelimuti kota yang telah lama menjadi bayang-bayang masa lalu. Angin dingin berembus di antara reruntuhan bangunan yang dulu berdiri megah, membawa suara-suara samar yang seolah berasal dari dunia lain. Langit yang sebelumnya tertutup awan kelam kini mulai menampakkan bintang-bintang redup, seakan menjadi saksi bisu dari keputusan besar yang akan diambil oleh Putri Cendana. Di tangannya, gulungan tua yang ditemukan Panglima Yuda bergetar halus, seolah merespons energi yang mulai berkumpul di sekitar mereka. Putri Cendana berdiri tegap di tengah lapangan luas yang dahulu merupakan alun-alun kerajaan. Di tempat inilah, menurut gulungan tua itu, ritual pemurnian harus dilakukan. Namun, ritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Setiap langkahnya harus dijalankan dengan hati yang bersih dan tekad yang bulat, atau bencana yang lebih besar akan menghancurkan segalanya. Ia menoleh ke arah Panglima Yuda yang berdiri tak jauh darinya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kau yakin ini akan berhasil?" tanya Panglima Yuda, suaranya bergetar oleh ketidakpastian. "Jika kita gagal, tidak hanya kau yang akan binasa, tetapi seluruh kota ini akan tenggelam ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya." Putri Cendana mengangguk perlahan, matanya penuh keyakinan. "Aku harus percaya, Panglima. Jika ada cara lain selain pengorbanan darah, maka aku akan mengambilnya, betapapun berbahayanya." Pria berjubah putih yang sebelumnya memberi peringatan masih berdiri di kejauhan, mengawasi dengan tatapan tajam. "Ingatlah," katanya dengan suara dalam, "kekuatan purba yang kau panggil malam ini tidak mengenal belas kasihan. Ia tidak peduli pada kehendak manusia, tidak peduli pada keinginan untuk bertahan hidup. Jika hatimu goyah, ia akan menelanmu tanpa ragu." Putri Cendana menggenggam gulungan itu lebih erat. Ia tahu risiko yang harus dihadapinya, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak melakukan ini, maka tidak akan ada harapan bagi kota ini untuk pulih. Dengan langkah mantap, ia maju ke tengah lingkaran batu yang tertanam di tanah, tempat yang menurut gulungan ini merupakan pusat energi suci kerajaan mereka. Di sana, simbol-simbol kuno mulai bersinar redup, seolah merespons kehadirannya. Ia membuka gulungan dan mulai membaca mantra yang tertulis di dalamnya. Kata-kata dalam bahasa kuno mengalir dari bibirnya seperti aliran sungai yang tak terbendung. Seiring dengan setiap kata yang diucapkannya,
Tanah di sekelilingnya mulai bergetar pelan, seakan sesuatu yang telah lama tidur kini terbangun dari peraduannya. Awan hitam di langit kembali berkumpul, kali ini berputar dengan lebih cepat, membentuk pusaran yang seolah menghubungkan dunia ini dengan sesuatu yang lebih dalam dan lebih tua dari segala yang dikenal manusia. Dari celah-celah tanah, asap hitam mulai merayap keluar, membentuk sosok-sosok bayangan yang berdiri melingkar di sekelilingnya. Mereka bukan manusia, tetapi juga bukan roh biasa. Mereka adalah entitas purba yang telah ada jauh sebelum kerajaan ini berdiri, makhluk-makhluk yang menyaksikan naik dan turunnya peradaban tanpa campur tangan, kecuali jika dipanggil seperti saat ini. Salah satu dari mereka melangkah maju, sosoknya tinggi dan kabur, seperti bayangan yang tidak memiliki bentuk tetap. "Siapa yang berani memanggil kami?" Suaranya bergema di seluruh lapangan, terdengar seperti ribuan suara yang berbicara dalam satu waktu. Putri Cendana menegakkan punggungnya, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya berdegup kencang. "Aku, Putri Cendana, pewaris terakhir kerajaan ini. Aku datang untuk meminta bantuan kalian, untuk menghapus kutukan yang telah menjerat kota ini selama berabad-abad." Bayangan itu bergerak lebih dekat, suaranya semakin dalam. "Kutukan ini bukan sesuatu yang bisa dihapus begitu saja. Ia lahir dari dosa-dosa yang tertanam dalam darah keturunanmu. Apakah kau benar-benar bersedia membayar harga yang harus ditanggung?" Putri Cendana menelan ludahnya. "Aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Tetapi aku tidak ingin mengorbankan nyawaku. Ada cara lain, bukan?" Bayangan itu terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa. Suara tawanya bergema dan terasa menusuk ke dalam tulang. "Manusia selalu mencari jalan keluar yang lebih mudah. Tapi baiklah, jika kau ingin melepaskan kutukan ini tanpa menumpahkan darah, maka kau harus memberikan sesuatu yang sama berharganya, jiwamu, bukan sebagai korban, tetapi sebagai ikatan." Panglima Yuda yang sejak tadi diam langsung melangkah maju. "Apa maksudmu?" serunya. "Jangan dengarkan mereka, Putri. Mereka ingin menjadikanmu bagian dari mereka." Bayangan itu menoleh ke arah Panglima Yuda, seolah tidak terganggu oleh keberadaannya. "Kami tidak meminta kematiannya, hanya kesetiaannya. Jika ia bersedia mengikat dirinya dengan kami, kutukan ini akan berakhir. Tapi selamanya, ia akan menjadi bagian dari kami, bukan sepenuhnya manusia, tetapi juga bukan sepenuhnya roh. Ia akan menjadi penjaga di antara dunia ini dan dunia kami." Putri Cendana merasa dadanya sesak. Ini adalah pilihan yang lebih baik daripada kematian, tetapi tetap saja, apakah ia benar-benar bersedia kehilangan dirinya sendiri demi menyelamatkan kota ini? Apakah ia siap menjadi sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia? Ia menatap sekeliling, melihat bayangan rakyatnya yang masih terperangkap di antara kehidupan dan kematian. Jika ia mundur sekarang, mereka akan tetap terjebak selamanya. Jika ia melangkah maju, mereka akan bebas, tetapi dengan harga dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam. Keputusan harus diambil. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Dengan suara mantap, ia berkata, "Aku menerima perjanjian ini." Langit langsung bergemuruh, dan tanah di bawahnya bergetar lebih hebat. Bayangan-bayangan di sekelilingnya bergerak lebih dekat, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Cahaya dari simbol-simbol kuno di tanah mulai berpendar lebih terang, menghubungkan Putri Cendana dengan entitas-entitas purba yang kini mengklaimnya sebagai bagian dari mereka. Di kejauhan, Panglima Yuda menatap dengan mata penuh kesedihan, sadar bahwa sejak saat ini, Putri Cendana tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia sepenuhnya. Dan dengan demikian, ritual yang telah lama terlupakan kembali dilakukan, mengikat satu jiwa dalam perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Langit yang sebelumnya dipenuhi awan gelap kini mulai berubah. Perlahan, kabut tebal yang menyelimuti kota selama berabad-abad memudar, seolah ditelan oleh kekuatan yang lebih besar. Cahaya rembulan yang tadinya redup kini bersinar terang, menyinari setiap sudut kota yang selama ini tersembunyi dalam kehampaan. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bebatuan tua yang telah lama terkubur di bawah kutukan. Suara desir ombak dari kejauhan terdengar lirih, menandakan bahwa sesuatu telah berubah secara fundamental di tempat ini. Di tengah alun-alun, tubuh Putri Cendana masih berdiri tegap, tetapi sesuatu dalam dirinya telah berbeda. Sorot matanya yang dulu penuh kelembutan kini menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah kedalaman yang tak lagi sepenuhnya manusiawi. Kulitnya yang pucat kini memancarkan cahaya samar, seperti kabut yang berpendar di bawah cahaya bulan. Ia merasakan perubahan itu dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Kini, ia bukan lagi manusia seutuhnya, melainkan entitas yang berdiri di antara dua dunia. Panglima Yuda berlari ke arahnya,
wajahnya penuh kekhawatiran. "Putri, apa yang terjadi padamu?" Suaranya bergetar, penuh kecemasan. Ia menyentuh lengan Putri Cendana, dan seketika itu juga, sensasi dingin menusuk kulitnya, seperti menyentuh embun pagi yang membeku. Ia segera menarik tangannya kembali, matanya membulat dalam keterkejutan. "Darahmu dingin seperti es." Putri Cendana menatapnya dengan tatapan yang kosong namun tenang. Ia mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar dari bibirnya terdengar berbeda, lebih dalam, lebih menggema, seakan berasal dari dimensi yang berbeda. "Aku telah menjadi bagian dari mereka," ucapnya pelan. "Aku tidak bisa kembali menjadi manusia seperti sebelumnya." Sementara itu, di seluruh penjuru kota, sesuatu yang lebih luar biasa sedang terjadi. Bangunan-bangunan yang selama ini runtuh dan terkubur dalam tanah mulai bangkit kembali, seolah waktu berputar mundur. Reruntuhan istana yang hancur kini tersusun kembali menjadi megah seperti dahulu. Jalanan berbatu yang selama ini tertutup lumut dan akar kini terlihat seperti baru. Cahaya dari lentera-lentera yang seharusnya telah padam sejak lama kini kembali menyala, menari-nari dalam hembusan angin malam. Dan yang paling menakjubkan dari semuanya, rakyat yang selama ini terperangkap dalam dimensi bayangan mulai muncul satu persatu. Mereka melangkah ke dunia nyata dengan ekspresi kebingungan, seolah baru terbangun dari tidur panjang yang tanpa akhir. Wajah-wajah mereka yang pucat perlahan mendapatkan kembali warna kehidupan, dan suara tangisan serta tawa mulai terdengar memenuhi udara. Mereka tidak lagi sekadar bayangan tanpa bentuk, tetapi benar-benar kembali sebagai manusia. Seorang pria tua jatuh berlutut di tanah, tangannya gemetar saat ia menyentuh wajahnya sendiri. "Apakah ini nyata?" bisiknya, matanya penuh air mata. "Apakah kita benar-benar telah kembali?" Seorang wanita muda merangkul anaknya yang selama ini ia kira telah tiada, air matanya membasahi pipinya. "Kita bebas, kita bebas." Isaknya berulang kali. Namun di balik keajaiban ini, ada sesuatu yang janggal. Di tengah kebangkitan kembali kota yang hilang ini, ada aura yang masih terasa asing. Meski semua telah kembali, ada sesuatu yang terasa tidak seimbang. Panglima Yuda merasakan keganjilan ini. Ia menoleh ke sekeliling, memperhatikan setiap sudut kota yang kini hidup kembali. Tetapi ia juga menyadari bahwa tidak semua orang kembali. Beberapa wajah yang seharusnya ada di antara mereka tidak terlihat. Di manakah mereka? Apakah mereka benar-benar hilang? Ataukah ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya? Putri Cendana melangkah maju, tangannya terangkat ke udara. Seolah menanggapi gerakannya, angin berembus lebih kencang, membawa suara-suara yang samar. Ia memejamkan mata, merasakan kekuatan yang kini mengalir dalam dirinya. "Kota ini telah kembali," katanya, "tetapi masih ada harga yang harus dibayar." Panglima Yuda menatapnya, hatinya dipenuhi kegelisahan. "Apa maksudmu?" Putri Cendana membuka matanya, dan dalam sorot matanya yang kini berpendar lembut, ada kesedihan yang dalam. "Tidak semua orang bisa kembali," katanya dengan suara yang nyaris berbisik. "Mereka yang terikat terlalu dalam dengan kutukan, telah menjadi bagian dari dunia lain. Aku bisa merasakan mereka. Mereka masih ada, tetapi tidak lagi dalam bentuk yang bisa kita lihat atau sentuh." Keheningan menyelimuti mereka. Kegembiraan yang sempat menyelimuti rakyat mulai pudar saat kenyataan ini menyusup ke dalam hati mereka. Tidak semua orang bisa kembali. Tidak semua jiwa bisa diselamatkan. Namun, sebelum mereka bisa merenungkan hal itu lebih jauh, tanah di bawah kaki mereka kembali bergetar, kali ini dengan getaran yang lebih halus tetapi penuh makna. Dari pusat kota, dari dalam tanah yang selama ini tertutup reruntuhan, sebuah cahaya mulai muncul. Itu bukan cahaya biasa, warnanya kebiruan, berpendar lembut, tetapi memancarkan kekuatan yang luar biasa. Putri Cendana menoleh ke arah cahaya itu, jantungnya berdetak lebih cepat. "Ini bukan bagian dari ritual," gumamnya. Panglima Yuda mencabut pedangnya, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Apa lagi yang sedang terjadi? Cahaya itu semakin terang, dan dari dalamnya, sosok-sosok samar mulai muncul. Mereka bukan manusia, juga bukan bayangan seperti sebelumnya. Mereka adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua dari semua yang pernah mereka ketahui. Dan dengan demikian, kebangkitan kota ini bukanlah akhir, melainkan permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Angin malam yang tadinya berembus lembut kini berubah menjadi hembusan yang membawa bisikan-bisikan dari masa lalu. Langit di atas kota yang baru saja kembali dari keterpurukan mendadak dipenuhi kilatan cahaya aneh,
seolah semesta sendiri sedang menandai bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera terungkap. Di pusat alun-alun, tepat di tempat cahaya biru berpendar, tanah mulai merekah, menciptakan celah yang semakin melebar seiring detik berlalu. Dari dalamnya, bayangan-bayangan samar muncul, bukan lagi manusia, bukan pula sekadar roh, tetapi sesuatu yang jauh lebih tua dari kota itu sendiri. Putri Cendana, yang kini tak lagi sepenuhnya manusia, berdiri tegak menatap fenomena itu dengan mata yang memancarkan sinar redup. Ia bisa merasakan getaran yang mengalir melalui tanah, mengantarkan pesan-pesan kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah melewati batas antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Tubuhnya seolah bergetar sendiri, seperti ada kekuatan yang menariknya ke dalam jurang misteri yang baru saja terbuka di depan mereka. Panglima Yuda mencengkram pedangnya lebih erat, matanya menelusuri celah yang kini telah cukup besar untuk menelan beberapa orang sekaligus. Dari dalamnya, ia bisa melihat sesuatu yang lebih dari sekadar kegelapan. Ada simbol-simbol berpendar di dinding bawah tanah yang kini terungkap. Simbol-simbol itu tampak seperti aksara kuno yang tak lagi digunakan oleh siapapun di zaman mereka. Satu hal yang pasti, tempat ini bukan sekadar lubang biasa. Ini adalah pintu gerbang menuju sesuatu yang telah lama dikunci, mungkin bahkan sebelum kota itu sendiri berdiri. Tanpa banyak bicara, Putri Cendana melangkah maju. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena ia seolah merasakan setiap lapisan sejarah yang terukir dalam tanah di bawahnya. Sejarah yang penuh dengan darah, pengorbanan, dan rahasia yang selama ini terkubur rapat. Ia berhenti di tepi celah, lalu menoleh ke arah Panglima Yuda dan rakyat yang kini berkumpul di belakang mereka, menyaksikan dengan campuran ketakutan dan harapan. Ada sesuatu di bawah sini, katanya, suaranya bergaung lebih dalam dari biasanya. Sesuatu yang telah lama tertidur, tetapi kini terbangun kembali. Panglima Yuda mengangguk. Maka kita harus mengetahuinya, katanya mantap. Kita harus memastikan bahwa kota ini benar-benar kembali, bukan hanya sebagai bayangan dari masa lalu yang penuh kutukan. Tanpa ragu, ia melompat masuk ke dalam celah, diikuti oleh beberapa prajurit yang masih tersisa. Putri Cendana menyusul, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa apapun yang akan mereka temukan di bawah sana, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani hanya dengan keberanian dan kekuatan senjata. Saat kaki mereka menyentuh lantai batu yang dingin di dalam reruntuhan bawah tanah itu, mereka mendapati diri mereka berdiri di dalam lorong yang luas dan gelap, dihiasi pilar-pilar tinggi yang menjulang di setiap sisi. Cahaya biru yang mereka lihat sebelumnya masih bersinar samar, memantulkan ukiran-ukiran di dinding yang menceritakan kisah yang lebih tua dari peradaban mereka sendiri. Mereka berjalan perlahan, napas mereka berembus pelan, hampir seirama dengan kesunyian yang menyelimuti tempat itu. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain, dunia yang tidak seharusnya disentuh oleh manusia biasa. Di ujung lorong, sebuah pintu batu raksasa berdiri, dihiasi dengan ukiran sosok-sosok misterius yang tampak seperti raja dan ratu dari zaman yang telah lama sirna. Namun yang paling menarik perhatian adalah simbol di tengah pintu itu, sebuah mata besar yang tampaknya terbuat dari batu obsidian, berkilauan seolah memiliki kehidupan sendiri. Putri Cendana menyentuh pintu itu dengan hati-hati. Seketika, getaran aneh menjalar dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya, membuatnya terhuyung sesaat. Ia bisa merasakan sesuatu, sebuah kekuatan yang terikat di balik pintu ini, sesuatu yang menunggu untuk dilepaskan. Panglima Yuda menatapnya dengan waspada. Putri, apakah kau yakin kita harus membukanya? Putri Cendana menarik napas dalam-dalam. Kita tidak memiliki pilihan, katanya lirih. Kota ini telah kembali, tetapi jika kita tidak mengungkap apa yang tersembunyi di sini, maka kita hanya menunda kehancuran yang lebih besar. Ia menekan simbol mata itu dengan kedua tangannya. Seketika, suara geraman dalam dari dalam tanah menggema di seluruh lorong. Pintu batu itu mulai bergerak, membuka perlahan dengan suara yang menggetarkan dinding sekitarnya. Dari celah yang mulai terbuka, angin dingin berhembus keluar, membawa aroma yang aneh, campuran antara tanah basah, dupa yang telah lama padam, dan sesuatu yang lebih tua, lebih asing. Dan di balik pintu itu, mereka melihatnya. Ruangan besar yang dipenuhi patung-patung raksasa, masing-masing menggambarkan sosok yang berbeda, dengan ekspresi yang tampak begitu nyata seolah mereka adalah manusia yang dibekukan dalam waktu. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu dengan prasasti yang terukir dalam aksara kuno. Cahaya biru yang mereka lihat sebelumnya berasal dari sana, menyinari ukiran-ukiran itu dengan kilauan yang seolah bergerak sendiri. Putri Cendana berjalan mendekati altar, tangannya terulur, hampir menyentuh prasasti itu. Namun sebelum ia bisa melakukannya, suara lain menggema di seluruh ruangan, suara yang tidak berasal dari mereka, melainkan dari sesuatu yang lain. Siapa yang berani membangunkan kami?
Suara itu tidak terdengar marah, tetapi penuh kewibawaan yang tak terbantahkan. Getaran suara itu mengguncang ruangan, membuat debu berjatuhan dari langit-langit. Panglima Yuda dan para prajuritnya langsung mengangkat senjata, bersiap menghadapi ancaman yang belum mereka ketahui bentuknya. Putri Cendana menegakkan tubuhnya, menatap ke sekeliling. "Kami bukan musuh," katanya dengan suara tegas. "Kami hanya ingin tahu kebenaran tentang kota ini dan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu." Keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa saat yang terasa seperti selamanya. Kemudian, dari bayangan di sudut ruangan, sesosok makhluk perlahan muncul, tinggi, berjubah hitam dengan mata yang bersinar seperti 2 buah bulan kecil. Ia melangkah mendekati mereka, dan dengan suara yang tenang namun menggetarkan, ia berkata, "Kalian telah membangunkan yang seharusnya tetap tersegel. Dan sekarang, tidak ada jalan untuk kembali." Dari bayang-bayang ruangan yang dipenuhi patung-patung raksasa itu, sosok berjubah hitam semakin jelas terlihat. Matanya yang bersinar redup seperti 2 bulan kecil memancarkan cahaya aneh yang membuat udara di sekelilingnya bergetar. Setiap langkahnya mengeluarkan suara yang tak biasa, seperti gema dari masa lalu yang tertinggal di antara dinding batu kuno. Panglima Yuda menggenggam erat gagang pedangnya. Nalurinya sebagai seorang prajurit menyadarkannya bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Sementara itu, Putri Cendana berdiri tegak, mencoba menahan getaran yang menjalar dari ujung jemari kakinya hingga ke ubun-ubun. Makhluk itu berhenti di depan altar. Jubah hitamnya bergoyang pelan meski tak ada angin yang bertiup di dalam ruangan batu tersebut. Suaranya kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih bergema, seperti suara yang berasal dari ribuan jiwa yang pernah terperangkap dalam kota yang hilang. "Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersegel," katanya. "Dan sekarang, tidak ada jalan untuk kembali." Putri Cendana menelan ludah. "Kami tidak berniat mengganggu apapun yang ada di sini," katanya dengan suara yang berusaha tetap tenang. "Kami hanya ingin mengetahui kebenaran tentang kota ini, tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu." Makhluk itu menatapnya lama, seolah sedang menilai apakah kata-katanya cukup jujur untuk dipercayai. Lalu, ia mengangkat tangannya yang kurus dan pucat, menunjuk ke arah prasasti di atas altar. "Jika itu yang kalian inginkan, maka bacalah," katanya. "Namun, ketahuilah bahwa setiap kebenaran memiliki konsekuensinya sendiri." Putri Cendana melangkah mendekat. Cahaya biru yang bersinar dari prasasti itu semakin berpendar saat ia menyentuhkan jemarinya ke permukaan batu yang dingin. Seperti tersedot ke dalam lautan kenangan yang telah lama terkubur, ia tiba-tiba melihat kilasan demi kilasan masa lalu, bayangan orang-orang yang berjalan di jalanan kota ini, senyum anak-anak yang berlarian di antara bangunan megah, suara musik dan tawa yang mengalun di udara. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dalam sekejap, pemandangan berubah menjadi kehancuran yang mengerikan. Langit yang semula cerah berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam berputar di atas kota, membawa hujan yang tak biasa, hujan yang bukan terbuat dari air, melainkan debu hitam yang mematikan. Orang-orang berteriak, berusaha melarikan diri, namun bayangan-bayangan muncul dari tanah, menyeret mereka ke dalam kegelapan. Bangunan-bangunan runtuh satu persatu, meninggalkan hanya runtuhan dan debu yang tertiup angin. Putri Cendana terengah-engah saat ia tersadar kembali di ruangan batu itu. Tubuhnya terasa lemas, seperti baru saja mengalami 1000 tahun penderitaan dalam hitungan detik. Panglima Yuda segera mendekatinya, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. "Apa yang kau lihat?" tanyanya dengan cemas. Putri Cendana menatapnya dengan mata yang masih dipenuhi ketakutan. Kota ini hancur bukan karena perang atau bencana biasa," katanya lirih. "Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang datang dari luar dunia ini." Makhluk berjubah hitam itu mengangguk pelan. "Benar," katanya. "Kota ini bukan dihancurkan oleh tangan manusia, melainkan oleh keserakahan dan kesombongan mereka sendiri. Mereka menggali terlalu dalam, mencari sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Dan ketika mereka menemukannya, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah membebaskan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka kendalikan." Panglima Yuda mengerutkan kening. Apa yang mereka temukan? Makhluk itu menatap ke arah prasasti yang masih bersinar redup. Mereka menemukan rahasia kuno yang tersembunyi di bawah kota ini, sebuah kekuatan yang berasal dari zaman sebelum manusia menginjakan kaki di tanah ini. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menguasainya, menggunakannya untuk memperluas kekuasaan mereka. Namun, mereka salah. Kekuatan itu bukan untuk dimiliki oleh manusia. Dan ketika mereka mencoba mengendalikannya, mereka justru membangunkan sesuatu yang lebih tua, lebih kuat dan lebih lapar.
Putri Cendana merasakan bulu kuduknya berdiri. Makhluk itu, apakah masih ada? Makhluk berjubah hitam itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka lama sebelum akhirnya berkata, ia tidak pernah pergi. Saat kata-kata itu terucap, suara gemuruh terdengar dari bawah kaki mereka. Tanah bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah mereka. Dinding-dinding ruangan mulai retak, dan dari celah-celahnya, cahaya merah menyala keluar, seperti bara api yang baru saja tersulut. Suara jeritan menggema di udara, jeritan yang tidak berasal dari manusia, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Panglima Yuda menarik pedangnya, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul. Namun, makhluk berjubah hitam itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak bertindak gegabah. Tidak ada senjata yang bisa menghentikannya, katanya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kota ini adalah dengan mengembalikannya ke dalam segelnya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki darah kerajaan. Putri Cendana membeku. Aku. Makhluk itu mengangguk. Hanya kau yang bisa melakukannya. Kau adalah keturunan terakhir dari garis yang pernah memerintah kota ini. Darahmu adalah kunci untuk mengembalikan segel yang telah terbuka. Panglima Yuda menatap Putri Cendana dengan cemas. Apakah itu berarti kau harus mengorbankan dirimu? Putri Cendana menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa ini bukan tentang dirinya saja. Ini tentang kota yang baru saja bangkit kembali. Tentang rakyatnya yang tidak boleh mengalami kehancuran untuk kedua kalinya. Ia menatap prasasti itu sekali lagi, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku siap, katanya akhirnya. Makhluk berjubah hitam itu menatapnya dengan mata yang seolah menyimpan ribuan tahun kesedihan. Jika kau benar-benar siap, maka letakkan tanganmu di atas prasasti ini dan ucapkan nama kota ini 3 kali. Putri Cendana melangkah maju. Tangannya gemetar saat ia menyentuhkan jemarinya ke prasasti yang masih berkilau. Ia menutup matanya, lalu mengucapkan nama kota itu dengan suara yang mantap. Saat kata terakhir keluar dari bibirnya, cahaya terang menyelimuti ruangan. Jeritan mengerikan terdengar sekali lagi, tetapi kali ini, suara itu perlahan memudar, tergantikan oleh keheningan yang damai. Getaran di tanah berhenti, dan cahaya merah yang keluar dari celah-celah batu mulai meredup. Saat Putri Cendana membuka matanya, ia menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di bawah tanah. Mereka telah kembali ke alun-alun kota, di bawah langit malam yang kembali tenang. Kota ini selamat, setidaknya, untuk sementara. Panglima Yuda menatap Putri Cendana dengan rasa hormat yang dalam. Kau telah menyelamatkan kita semua, katanya. Putri Cendana hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Kota ini mungkin telah kembali, tetapi rahasia yang tersembunyi di dalamnya masih akan selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk bangkit sekali lagi.